Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Asah dengan NIM 2404012136061. Sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah radioterapi pada pembahasan bab 7 bagian 1 sampai dengan bab 9 bagian 1. Oke, untuk bab 7 bagian pertama itu tuh membahas mengenai clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy yang dibahas oleh kelompok 1. Radioterapi berkas foton eksternal biasanya dilakukan dengan lebih dari satu berkas radiasi untuk mencapai distribusi dosis yang seragam di dalam volume target dan dosis serendah mungkin pada jaringan sehat di sekitar target. Laporan ICRU nomor 50 merekomendasikan keseragaman dosis target dalam plus 7% dan min 5% dari dosis yang dikirim ke titik resep yang terdefinisi dengan baik dalam target. Volume definition. Definisi volume adalah prasyarat untuk perencanaan perawatan 3 dimensi yang penting dan untuk pelaporan dosis yang akurat. Gross tumor volume atau GTV adalah tingkat dan lokasi pertumbuhan ganas yang teraba atau terlihat atau dapat dibuktikan. Clinical target volume atau CTV adalah volume jaringan yang mengandung GTV yang dapat dibuktikan atau penyakit ganas mikroskopis subklinis yang harus dihilangkan. Volume ini dengan demikian harus diobati secara memadai dan mencapai tujuan terapi, penyembuhan, atau paliatif. Internal target volume atau ETV terdiri dari CTV yang ditambah margin internal. Margin internal dirancang untuk memperhitungkan variasi ukuran dan posisi TV relatif terhadap kerangka referensi pasien biasanya ditentukan oleh anatomi tulang, yaitu variasi karena gerakan organ seperti pernapasan dan kandung kemih atau isi rektum. Ini menurut laporan ICRU nomor 62. Dose specification. Berapa titik akhir dosimetri telah didefinisikan dalam laporan ICRU nomor 23 dan 50 untuk tujuan ini. Tujuan pertama itu dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH. Terus yang kedua itu dosis target maksimum dari distribusi atau DVH. Yang ketiga itu dosis target rata-rata, dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Dosis titik referensi ICRU terletak pada titik yang dipilih untuk mewakili dosis yang dikirimkan menggunakan kriteria berikut. Yang pertama, titik tersebut harus ditempatkan di wilayah di mana dosis dapat dihitung secara akurat. Itu tidak ada penumpukan atau gradien yang curam. Yang kedua, itu harus berada di bagian tengah PTV. Rekomendasi khusus dibuat sehubungan dengan posisi titik referensi atau referensi ICRU untuk kombinasi sinar tertentu. Untuk sinar tunggal, titik pada sumbu tengah di tengah volume target. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot yang sama, titik pada sumbu tengah di tengah antara titik masuk sinar. Untuk sinar paralel berlawanan dengan bobot tidak merata, tidak pada sumbu tengah di pusat volume target. Untuk kombinasi lain dari sinar yang berpotongan, titik di persimpangan sumbu X sejauh tidak ada gradien dosis pada titik ini. Kebutuhan data pasien. Pertimbangan umum itu meliputi dimensi pasien hampir selalu diperlukan untuk waktu perawatan atau perhitungan unit monitor MU. Baik dibaca dengan kapiler dari irisan CT atau dengan cara lain.
Jenis evaluasi dosis menentukan jumlah data pasien yang diperlukan, misalnya DVH membutuhkan lebih banyak informasi pasien daripada perhitungan dosis titik dosis organ. Landmark seperti tanda tulang atau fidusia diperlukan untuk mencocokkan posisi dalam rencana perawatan dengan posisi pada pasien. Sifat data pasien. Informasi pasien yang diperlukan untuk perencanaan keperawatan bervariasi yang belum sempurna hingga sangat kompleks, mulai dari jarak yang dibaca pada kulit, melalui penentuan kontur secara manual, hingga akuisisi informasi CT pada volume besar, atau bahkan fusi gambar menggunakan berbagai modalitas pencitraan. Yang pertama itu perencanaan perawatan 2 dimensi. Kumpulan data CT dari daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan yang sesuai, biasanya 0,5 sampai dengan 1 cm untuk dada, 0,5 untuk panggul, dan 0,3 untuk kepala dan leher diperlukan. Kontur eksternal, representasi dari kulit atau masker imobilisasi harus digambar pada setiap potongan CT yang digunakan untuk perencanaan perawatan. Tumor dan volume target biasanya digambarkan pada irisan CT oleh ahli onkologi radiasi. Yang kedua, perencanaan perawatan 3 dimensi. Kontur GTV, CTV, PTV, organ yang beresiko kandung kemih dan rektum, telah digambarkan pada irisan CT untuk rencana perawatan prostat. Simulasi perawatan. Perangkat imobilisasi memiliki 2 peran mendasar, yang untuk mobilisasi pasien selama perawatan dan untuk menyediakan sarana yang andal untuk memproduksi posisi pasien dari simulasi keperawatan dan dari satu perawatan ke perawatan lainnya. Simulasi perawatan. Perangkat imobilisasi dasar yang digunakan dalam radioterapi adalah sandaran kepala dibentuk agar pas di bawah area kepala dan leher pasien, memungkinkan pasien untuk berbaring dengan nyaman di atas meja perawatan. Nah, ini salah satu contoh sandaran kepala yang digunakan untuk pemosisian pasien dan imobilisasi dalam terapi sinar eksternal. Nah, ini untuk masker plastik yang digunakan untuk imobilisasi pasien otak dan kepala dan leher. Perangkat imobilisasi memiliki persyaratan dan memiliki 2 peran mendasar. Yang pertama, bentuk eksternal pasien harus diuraikan di semua area di mana sinar masuk dan keluar untuk koreksi kontur, dan di area yang berdekatan untuk memperhitungkan radiasi yang tersebar. Target dan struktur internal harus diuraikan untuk menentukan bentuk dan volumenya untuk perhitungan dosis. Kepadatan elektron pada tiap elemen, volume, dan matriks perhitungan dosis harus ditentukan jika koreksi atau heterogenitas akan diterapkan. Oke, lanjut ke bab 7 bagian 2. Ini sama. Ini membahas mengenai clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Nah, ini membahas mengenai kurva isodosis. Kurva isodosis adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Kurva ini memberikan tampilan 2 dimensi yang jelas tentang bagaimana radiasi didistribusikan dan menunjukkan efek dari satu atau beberapa berkas radiasi, termasuk pelindungan atau modifikasi yang digunakan. Kurva ini dapat diukur dalam air atau dihitung dari data dosis. Setiap kurva isodosis berlaku untuk mesin perawatan, energi radiasi, jarak sumber ke kulit atau SSD, dan ukuran lapangan tertentu. Kurva isodosis biasanya dinormalisasi hingga 100% pada titik referensi, baik pada kedalaman dosis maksimum atau di isocenter, sehingga memudahkan untuk membandingkan dan memahami distribusi radiasi. Nah, ini kurva isodosis pada transversal pasien. Ini kurva isodosis pada berkas foton 6 MV yang dinormalisasi Zmax. Filter wedge.
Nah, cara kerjanya untuk physical wedge itu potongan timba atau baja ditempatkan di jalur radiasi, kontrolnya secara manual, intervensinya manualnya iya. Terus bagian-bagian wedge itu ada heel, ada toe. Heel itu bagian tebal dari wedge, dosis paling rendah berada di bagian paling bawah, sedangkan toe adalah bagian tipis dari wedge. Sudut wedge juga didimensikan sebagai sudut antara garis isodos 50% dan garis tegak lurus pada sudut pusat sinar. Sudut wedge umumnya berkisar antara 10 derajat hingga 60 derajat. Wedge vector. Definisi WF adalah rasio dosis pada kedalaman tertentu, biasanya jet max, di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge. Digunakan dalam perhitungan monitor unit MU untuk mengompensasi pengurangan transmisi sinar yang disebabkan oleh wedge. Faktor yang mempengaruhi kedalaman ukuran bidang. Penggunaan utama wedge. Yang pertama digunakan untuk mengimbangi permukaan yang miring seperti pada perawatan nasofaring. Terus perawatan lesi rendah. Dua beam wedge ditempatkan pada sudut tertentu kurang dari 180 derajat yang disebut pinch angle. Sudut wedge optimal dengan asumsi permukaan pasien rata 90 sampai setengah angle. Bolus dan filter kompensasi. Definisi dan penggunaan. Bolus adalah material yang menyerupai jaringan tubuh dan ditempatkan di permukaan kulit untuk dua tujuan utama. Mendapatkan dosis di permukaan kulit dan atau menggantikan jaringan yang hilang. Umumnya bahan yang digunakan berupa lilin atau bahan sederhana untuk handuk basah disesuaikan dengan bentuk tubuh pasien. Filter kompensasi merupakan material yang digunakan untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek pelindungan kulit atau skin sparing. Biasanya terbuat dari logam seperti timbal. Filter ini dapat memproduksi gradien dosis dari dua dimensi dan semakin dekat filter ke sumber radiasi, semakin kecil ukurannya. Nah, perbedaannya efek perlindungan pada kulit, kalau bolus itu menghilangkan efek perlindungan kulit, dosis radiasi lebih dekat dengan kulit, sedangkan filter kondensasi itu mempertahankan efek perlindungan kulit, jarak radiasi dari kulit tetap terjaga. Proses pembuatan dan penggunaannya, ketika bolus itu tuh mudah dan cepat digunakan, tidak memerlukan pengukuran tambahan, sedangkan filter kondensasi itu rumit dan memerlukan pembuatan khusus serta pengukuran tambahan untuk distribusi dosis. 5. Koreksi untuk ketidakaturan kontur. Distribusi dosis yang diukur berlaku untuk sinar radiasi datar yang mengenai phantom air homogen yang datar. Untuk menghubungkan pengukuran tersebut dengan distribusi dosis yang sebenarnya pada pasien, yaitu dengan menerapkan koreksi untuk ketidakhomogenan permukaan dan jaringan yang tidak teratur. Lanjut ke bab 9 bagian 1. Ini membahas mengenai kalibrasi foton dan berkas elektron. Foton dalam konteks ini adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan dalam radioterapi. Kalibrasi foton bertujuan untuk memastikan dosis radiasi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan yang direncanakan. Berkas elektron juga digunakan untuk dalam radioterapi, terutama untuk pengobatan tumor yang dekat dengan permukaan kulit. Kalibrasi berkas elektron adalah proses untuk mengatur dan memastikan dosis radiasi elektron yang diberikan adalah akurat. Radioterapi modern memerlukan dosis yang sangat akurat dan dengan rekomendasi ICRU untuk mencapai akurasi plus minus 5% dalam dosis tumor yang menantang karena banyaknya ketidakpastian dalam penyiraman dosis. Ada teknik kalibrasi. Yang pertama ada kalorimetrik. Mengukur dosis radiasi berdasarkan peningkatan suhu dalam bahan yang menyerap radiasi. Dosimeter Fricke menggunakan perubahan kimiawi dalam larutan besi yang teroksidasi oleh radiasi ionisasi Fe. Ionisasi menjadi Fe. Fe3+. Dosimetri ruang ionisasi.
mengukur dosis radiasi berdasarkan jumlah ion yang dihasilkan ketika radiasi melewati gas dalam ruang tertutup. Energi rata-rata per pasangan ion di udara atau Weir per E. Nilai konsentrasi Weir per E, nilai rata-rata energi yang dikeluarkan di udara per pasangan ion yang berbentuk yang digunakan berbagai energi foton dan elektron dalam dosimetri radioterapi. Nilai yang direkomendasikan oleh ICRU adalah 33,85 plus minus 0,15 J per C yang didasarkan pada eksperimen dengan sinar abu-abu dari sumber 60 kobalt 60, 137 CS atau CS 337 dan sinar X 2 MV. Ketergantungan energi adalah adanya indikasi bahwa Weir per E mungkin bergantung pada energi, terutama pada energi berkas elektron yang lebih tinggi, meskipun ketidakpastian eksperimen dan variasi rasio daya henti telah mencegah kesimpulan yang pasti. Modifikasi nilai Weir per E setelah diperkenalkannya data daya penghentian elektron baru oleh ICRU pada tahun 1984, nilainya diperbarui menjadi 33,97 plus minus 0,06 J per C untuk udara kering. Penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis. Kalibrasi langsung di DI, mengukur air kerama di udara. Air kerama adalah ukuran energi yang diserap oleh udara dari radiasi ionisasi. Ruang ionisasi rongga mengukur air kerama di udara untuk energi radiasi dalam rentang yang lebih tinggi, yaitu antara 0,9 hingga 1,5 mega elektron volt. Ruang ekstrapolasi tertanam Phantom mengukur dosis serapan pada berkas foton dan elektron megavoltage. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi. Dosimetri berbasis ruang ionisasi prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Ya, ini untuk gambarnya. Nah, ini untuk ruang ionisasi ada ruang silinder, ruang plat paralel, terus ada elektrometer dan power supply. Bahwasanya power supply ini tuh merupakan kapasitor yang arus bocor atau muatan bocornya diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Muatan atau arus yang diinduksi di dalam ruang sangat kecil dan harus diukur dengan alat pengukuran muatan atau arus yang sangat kecil, yang sangat sensitif, yaitu elektrometer. Yang kedua ada Phantom. Air merupakan material Phantom standar untuk pengukuran dosimetri sinar foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri yang dilakukan pada material padat yang lebih praktis, seperti polystyrene. Nah, ini untuk rumusnya, ini untuk Phantom. Presisinya ruang untuk kuantitas pengaruh, definisi sebagai kuantitas bukan subjek pengukuran tetapi tetap mempengaruhi kuantitas yang diukur. Contoh kuantitas pengaruh dalam dosimetri ruang ionisasi adalah yang pertama itu suhu, tekanan kelembaban udara sekitar, tegangan dan polarisasi ruang yang diterapkan, arus bocor ruang, dan efek steam. Nah, ini 3 mekanisme yang berbeda. Ada general recombination, ada initial recombination, ionic diffusion loss. Untuk studi ionic recombination loss, radiasi pengen ditempatkan dalam 3 kategori. Ada continuous radiation, ada pulse beam, ada scan pulse beam, di mana ini yang pertama itu sinar kobalt dari sinar X orthovolts berkas sinar X linek dan elektron yang tidak dipindai, sinar linek yang dipindai. Arus bocor chamber, arus bocor intrinsik atau gelap, arus bocor akibat radiasi, arus kabel palsu. Nah, stopping power ratio. Ini merupakan rasio daya henti air per udara untuk elektron monoenergi sangat bergantung pada energi dan kedalaman. Dalam protokol dosimetri elektron, pemilihan rasio ini didasarkan pada prosedur Herder yang mengkarakterisasi berkas elektron melalui energi rata-rata di permukaan Phantom dan kedalaman pengukuran atau Z.
Meskipun berkas klinis tidak monoenergi dan monodirectional, suri ini tetap valid dan kesalahan maksimum di bawah 1%. Untuk sebagian besar berkas klinis, kesesuaian berada dalam batas ketidakpastian yang dihitung, sekitar 0,6%, dan 2 stopping power ratio untuk berkas foton. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk pembahasan kelompok bab 7 bagian 1 sampai dengan bab 9 bagian pertama. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.